Oh, Ibu Fatma ya. Oke, Iya. kita minta bantuan oleh Bang Denny ya untuk Bu Fatma dijadikan sebagai presenter. Oke, sudah Ibu, silahkan. Udah mulai ya? Ya, oke Bu. Bu sudah siap ya? Bu Fatma? Ya. Halo, Bu Gloria. Halo. Halo. Ya, halo Ibu Gloria. Halo. Ya, sempat putus-putus di sini. Ya, halo Bu Gloria, sudah jelas? Ini tanda seru ya jaringannya Ibu Gloria. Halo. Ya, halo. Halo Bu Fatma. Ya, halo, selamat pagi Bu Gloria. Suara saya kedengaran nggak? Ya, sekarang sudah jelas. Tadi putus sempat sih. Ya, sudah jelas sekarang. Oh. Wajahnya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kelihatan sih, masih cantik. Iya, hari ini saya berkerudung karena kan masa awal puasa nih. Oh, iya, Ya, makasih. jadi hari ini tampil beda. Oh, iya, oke. Oke, karena presenternya katanya mau tampil beda nih. Tampil bedanya bukan. Iya, betul. Oke, kalau seperti itu Bapak Ibu narasumber ya dan moderator kita untuk pagi hari ini karena Udah siap. narasumber kita sudah siap, moderator kita sudah siap, dan untuk sahabat rumah belajar juga udah siap nih Bu. Jadi langsung saja ya kita mulai nih pembelajaran pagi ini. Ya, ini pembelajaran Sapa Duta Rumah Belajar edisi 24 April tahun 2020 yang merupakan edisi terakhir nih di Sapa Duta Rumah Belajar untuk kali ini ya. Dan langsung saja kita mulai pembelajaran dengan memberikan tempat kepada Ibu Maria untuk dapat memimpin jalannya pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum sahabat rumah belajar di mana saja berada. Ya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Hari ini kembali kita hadir di sini menyapa adik-adik semua seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada di sini nih ada saya sendiri, Maria Gloria Goretti, Duta Rumah Belajar dari Nusa Tenggara Timur SMK Negeri 7 Kota Kupang. Dan bersama kita di sini nih ada pemateri yang sudah siap dengan materinya hari ini. Pak Mamat dari Gorontalo dengan Ibu Fatma Saryati dari Sulawesi Tengah, adik-adik. Jadi hari ini kita hari terakhir ya, dan minggu depan kita istirahat ya adik-adik ya. Jadi disimak materinya yang benar karena seperti biasanya kita ada kuis Ki Hajar. Kita harus belajar ya adik-adik. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri kita, Pak Mamat atau Bu Fatma duluan nih. Ya, saya dulu Bu Gloria. Oke, silahkan Bu Fatma Saryati dari Sulawesi Tengah, adik-adik. Silahkan Bu Fatma. Ya, terima kasih Bu Gloria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara, hari ini kita adalah sesi terakhir di program Sapa DRB untuk jenjang SMA ya adik-adik.
Ya, jadi seperti yang Ibu moderator ya, Ibu Gloria sampaikan, kakak aja ya, kita panggil kakak. Ya, seperti kakak sampaikan tadi bahwa kita ini mau tampil beda adik-adik ya. Untuk sesi terakhir, kita akan tampil beda. Sesuai dengan playernya ini adik-adik, bisa lihat ya. Jadi kita bukan sebagai narasumber, ya, tetapi sebagai fasilitator. Nah, jadi untuk sesi kali ini, kami berdua tidak akan banyak berbicara karena mungkin kita akan lebih kepada praktek ya. Jadi untuk sesi terakhir ini kakak bersama Kak Mamat ya, kita akan praktek model pembelajaran Sole ya. Jadi untuk sekedar informasi adik-adik perlu ketahui dulu ya, model pembelajaran Sole itu apa sih ya. Kita lihat sama-sama ya adik-adik. Ya, jadi ini model pembelajaran SOL itu atau Sole ya, lebih akrabnya kita di Indonesia Sole nyapanya. Sole singkatannya adalah Self Organized Learning Environment. Nah, ini model Sole ini adalah model pembelajaran masa darurat atau di mana kondisi pembelajaran tidak normal. Nah, contohnya adik-adik seperti sekarang ini kita kan tidak bisa ke sekolah. Nah, disebabkan karena kondisi darurat juga sama dengan kondisi tidak normal. Nah, tetapi bedanya model Sole ini kakak gunakan pada saat di Sulawesi Tengah saat itu terjadi gempa. Ya, itu yang pertama kali sehingga diterapkan di Indonesia. Nah, tentunya kakak mencoba di sini bahwa model pembelajaran SOL ini juga pasti bisa untuk diterapkan di kondisi masa corona saat ini atau COVID-19. Ya, seperti itu adik-adik ya. Jadi pada sesi kali ini kita akan lebih kepada bagaimana kita menginginkan adik-adik di Sapa DRB kali ini lebih banyak aktif. Ya, lebih banyak aktif karena kita tahu ya Kak Gloria ya, adik-adik kita ini sangat hebat-hebat semua. Dari sesi pertama awal Sapa DRB ini sampai di penghujung akhir ini, sepertinya adik-adik ini sangat luar biasa. Sehingga kakak di akhir sesi ini mungkin lebih kepada bagaimana kita memberikan peluang adik-adik bisa mengungkapkan nantinya kaitannya dengan pembelajaran yang kita bahas. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya cara prakteknya. Lihat cara praktek solnya atau Sole ya. Kita akan lihat. Nah, ini ya adik-adik ya. Kita akan lihat bagaimana cara prakteknya. Mungkin adik-adik juga di mana saja berada, khususnya yang sedang di dalam program So, you're going to host your first soul session. Well, let's start with the basics. Mungkin tidak ada suaranya You'll need ya, just three tapi things: bisa a couple sambil of saya computer jelaskan. devices, an internet connection, Jadi and Sole students. itu That's it. membutuhkan perangkat. The process is quite berupa simple. perangkat It's just about HP supporting the atau flow. perangkat A laptop. soul session is split into 3 distinct phases: Nah, asking a big question, kemudian cara investigating, kerjanya and terdiri dari reviewing. 3 sesi, yaitu Souls are sesi done over a big single class question, period. sesi The duration of each phase investigation, will dan vary sesi based on the length of review. your class. Nah, Say you kemudian have an nanti hour. bagaimana The question per phase will sesi? run about 5 Ya, minutes. sesi big The question selama investigation 5 phase menit. about 30 minutes, Sesi and the review investigation phase about 30 25 menit, minutes. dan sesi review So let's dig into the first phase. 25 menit. Each soul Ya, session itu. begins with a big question. Big questions do not have an easy answer and often lead Nah, to ini more cara questions. kerjanya. They inspire deep conversations and encourage children to offer theories, work Ya, jadi collaboratively, siswa use reason, and kalau think di critically. kondisi bisa Big bertemu, questions vary. nah, mungkin mereka akan They often tie in berkelompok. with what children Tapi are learning kita at di school, situasi saat come from ini their everyday tidak bisa experiences, bertemu sehingga or bisa maybe even secara something online. completely new. They typically connect more than one subject area, in 3 to 5, and some encouraged to share what they've learned with other groups. Now raise their discoveries and work collaboratively. Use creative students to own their learning process, fearlessly searching and learning essential skills along the way. Putus-putus ya suaranya. So, welcome to Seoul. You're now Iya, ready to host your mungkin, first session, tidak bisa and our kalau community of video educators ya. are eager to help you along the way.
Get started and let learning happen. Dibantu Mas Arief. Ya, halo Bu Gloria. Halo. Ya, halo. Oke, kelihatan nih. Oh ya. Kelihatan. Tadi videonya bisa terlihat Ibu Gloria. Halo Bu Fatma, mungkin PPT-nya tidak usah di slideshow. Karena Ya. kalau di slideshow itu tadi tidak bisa terlihat. Oh iya, baik. Ya, sepertinya gangguan ya kalau di slideshow Pak Denny. Ya. Baik, jadi kita lanjut ya adik-adik. Itu tadi adalah cara kerjanya untuk praktek solid tadi ya. Oke, sekarang kita akan masuk praktek yang pertama, yaitu sesi big question. Nah, sesi big question-nya ini selama 5 menit ya, di mana guru memberikan pertanyaan besar atau permasalahan besar. Nah, nanti di sini kakak akan memberikan permasalahan besar sesuai judul kakak di awal player tadi ya. Ya, judulnya tentang badan usaha. Nah, nanti akan kakak singgung sedikit apa itu badan usaha, yang pada intinya adik-adik semua bisa searching, browsing, mencari apa saja yang berkaitan dengan badan usaha. Sehingga di sini kakak tidak akan terlalu banyak membahas ya. Oke, untuk pertanyaan besarnya, nah di sini kita akan menyimak videonya dulu. Nah, jadi nanti di sini kakak akan mengajak untuk menyimak. Ya, jadi di sini ada beberapa kaitannya tentang badan usaha di tengah COVID-19 atau di saat corona saat ini. Ya, salah satunya di sini kakak ambil ya. Halo Bu Gloria. Halo, siap Kak Sesi? Ya. Videonya nggak kelihatan, tetapi suaranya putus-putus ya. Oh iya, gangguan ya. Ntar saya coba kembali aja. Iya. Atau mungkin suaranya bisa pakai dari yang HP, handphonenya. Kayak saya minggu lalu juga begitu. Jadi suaranya pakai handphone aja. Kemudian slide-nya dan lain-lainnya pakai di laptop. Atau ada saran Mas Arief? PowerPoint-nya bisa kirim ke saya. Nanti saya tampilkan. Jadi nanti Bu Fatma tinggal mengarahkan saja supaya meringankan. Oh, iya. Kameranya juga mungkin bisa dimatikan. Oh iya ya. Jadi ini saya stop sharing dulu Pak Denny. Saya kirim dulu PPT-nya. Ini ada yang minta ngulang nih pemirsanya, audiensnya. Ya Bu, PPT-nya kirim ke saya ya Bu. Kirim ke WhatsApp Bu. Iya ya. Ya, sudah saya kirim ke Pak Denny ya. Adik-adik sabar ya, sedikit lagi ya.
Ini kelihatan, Bu Gloria? Ini partisipannya 51, 52 nih Kak Fatma, Ya, kelihatan ini. Kak Mamat Kelihatan ini. 52. Halo, Bu Gloria? Bu Gloria? Suaranya jelas sekali Kak Fatma. Ya. Oke, bisa dimulai nih. Silahkan Kak Fatma. Ya, oke, adik-adik, mohon maaf ya karena jaringan di Sulawesi Tengah agak kurang bersahabat. Nah, sehingga harus pindah sharing dulu ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi untuk hari ini ya kita akan praktek model pembelajaran SOL atau SOLE aja ya, kita panggilnya SOLE aja sebutnya. Lebih nyaman ya. Jadi pembelajaran SOLE tadi adik-adik ya, yang pertama adalah sesi big question. Nah, sesi big question ini selama 5 menit, nanti kita akan memberikan satu pertanyaan. Nah, di sini kakak akan langsung saja ya memberikan pertanyaan, karena videonya tidak bisa diputar. Sebenarnya ada videonya di YouTube, itu 5 sektor usaha yang terpuruk. Nah, itu nanti bisa adik-adik lihat atau buka sendiri ya di YouTube, 5 sektor usaha yang terpuruk karena corona. Nah, itu. Nah, ini hanya sekedar memberikan gambaran kepada adik-adik bahwa di tengah saat ini sektor-sektor usaha atau badan-badan usaha itu sedang mengalami kepurukan atau banyak yang valid istilahnya ya, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya di sini adik-adik, di sesi big question kakak akan berikan ya. Oke, di next Pak Denny. Langsung next saja. Yang sesi big question. Ya, ini. Oke, next saja. Ya, jadi ini pertanyaan besarnya. Next, tidak usah disimak. Next saja. Ya, next saja, Kak. Denny, ya, bukan, sebelumnya. Pertanyaannya dulu, pertanyaan besarnya dulu. Ya, ada pertanyaannya tadi, apa yang kalian lakukan? Ya, yang slide itu Pak Denny. Ada slide yang apa yang kalian lakukan apabila slide yang keberapa itu ya? Bentar, saya lihat dulu, Kak Denny ya. Oh ya, slide yang setelah, ya itu. Oke. Nah, ini ya, adik-adik ya. Jadi sesi big question, pertanyaan kakak di sini adalah apa yang kalian lakukan bila Anda seorang pengusaha yang mempunyai usaha atau badan usaha mengalami situasi di saat COVID-19 atau di masa sekarang. Nah, itu pertanyaan besarnya ya. Ya, silakan nanti adik-adik melihat dulu penjelasan dari kakak sebelum nanti menjawab ya. Nanti kita akan berikan sesi untuk adik-adik bisa berbicara langsung. Oke, kita kembali ke atas Pak Denny. Penjelasannya dulu sebelum adik-adik menjawab. Ya, jadi itu pertanyaan besarnya ya. Apa yang kalian lakukan bila Anda seorang pengusaha yang mempunyai usaha atau badan usaha mengalami situasi COVID-19? Oke, kita akan kakak akan jelaskan dulu apa itu badan usaha. Ya, pengertian badan usaha, Pak Denny. Pengertiannya dulu ya. Jadi adik-adik, pengertian badan usaha ya. Ya, jadi badan usaha itu merupakan kesatuan yuridis atau hukum. Atasnya lagi Pak Denny.
Ya, yang atasnya lagi. Badan usaha merupakan, ya ini. Badan usaha merupakan satu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Meskipun adik-adik mungkin sering ya disamakan badan usaha dengan perusahaan. Padahal yang sesungguhnya adik-adik bahwa perusahaan dan badan usaha itu sangat berbeda ya, dua hal yang berbeda. Nah, next Pak Denny selanjutnya. Ya, jadi sebetulnya apa sih bedanya antara badan usaha dan perusahaan? Ya, jadi singkatnya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut mengelola faktor-faktor produksi. Nah, itu intinya ya, adik-adik ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bentuk badan usaha di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia ini adik-adik, bentuk badan usaha itu terdiri dari BUMN, yaitu badan usaha milik negara, yang terdiri dari Perjan, Perum, Persero. Nah, nanti adik-adik bisa searching ya, apa saja Perjan, Perum, dan Persero, dan contoh-contohnya. Kemudian badan usaha yang kedua, BUMS, badan usaha milik swasta, yaitu seperti adik-adik sering dengar ya, Firma, CV, VT. Nah, itu. Kemudian badan usaha lainnya di Indonesia adalah koperasi dan yayasan. Nah, itu yang perlu adik-adik ketahui inti dari badan usaha itu. Ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi kakak tidak berlama-lama, kita langsung saja ke proses big question tadi. Ya, pertanyaan besarnya apa yang kalian lakukan bila kalian seorang pengusaha ya yang memiliki badan usaha misalnya ya di situasi saat COVID-19 seperti saat ini. Oke. Ayo adik-adik Ya. bisa mengangkat tangannya ya, melambaikan tangannya. Ya, ini kita coba adik Rosdiana, Kak Gloria. Iya, Rosdiana Rahim. Ya, kita dengarkan ya. Silahkan adik. Ya, jadi Kak Gloria. Ya, halo. Ya, adik Rosdiana. Ya, halo. Oh, dari mana nih Kak Gloria? Mungkin bisa dikasih clue Kak Fatma. Ya. Bidang usahanya apa, perhotelan atau bebas. pertokoan atau warung-warung, jadi bebas ya. Ya, bebas. Ya. Iya. Bebas. Silahkan adik-adik. Ini ada 53 partisipan nih. Ayo adik-adik, attendance-nya 48 ya. Silahkan adik-adik, bidang usaha apa saja, contohnya bisa perhotelan, bisa warung-warung ya, sekarang kan lagi sepi nih ya, lagi orang pada nggak ke warung, pada nggak nginep di hotel, agen-agen perjalanan juga lagi down gitu ya. Iya, nah, betul. Sekarang apa nih kira-kira yang kita lakukan seandainya kita pemilik usaha itu, kita bergerak di bidang itu? Oke adik-adik silahkan, atau yang nggak mau berbicara boleh ditulis di kolom chatnya ya. Silahkan adik-adik. Ini ada Neymar, ada Marisa. Silahkan adik. Wah, Neymar ini pemain bola nih. Ada Dek Suci Fitri. Silahkan adik-adik. Boleh di kolom chatnya. Ya, memberikan pendapat adik-adik. Ya, jadi kita gayanya berubah ya adik-adik ya. Kita saling
kita sharing, ya Iya. kita berbagi. Gimana nih seandainya kalau saya nih yang punya pemilik warung contohnya, atau pemilik supermarket, ya. Gimana nih? Ya, jadi adik-adik sekarang ini adik-adik kan sudah menguasai teknologi ya, Kak Gloria ya. Jadi bukan hanya mampu menguasai Iya, teknologi, tapi harus bagaimana siswa itu mampu untuk bisa membentuk siswa itu memiliki soft skill atau keahlian, gitu ya. Nah, kaitannya tentunya di abad 21 ini, nah tentunya kita harus masukkan ke dalam proses pembelajaran yang 4C itu ya adik-adik ya, di mana adik-adik dituntut untuk bagaimana bisa mengkomunikasikan atau communication ya. Ya, kemudian bisa berkolaborasi. Ya, kemudian bisa berpikir kritis. Nah, seperti itu. Nah, disinilah saatnya adik-adik ya bisa menunjukkan bagaimana adik-adik punya kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Kira-kira kalau ada permasalahan di situasi saat ini, apa yang adik-adik lakukan? Gitu. Jadi tidak santai aja. Ya, jadi ini kan sebuah pendapat adik-adik, jadi tidak ada yang salah, jangan takut ya adik-adik. Jadi yang kita inginkan adik-adik punya kemampuan untuk mengkomunikasikan. Ya, karena selama ini kan sesinya kakak yang selalu bicara ya, guru ya, Kak Gloria ya. Guru yang lebih banyak berbicara. Ya, Kak Gloria ya. Ya, halo. menjual barang dengan online, Kak. Oh, ya, coba putus-putus. Terus ada lagi nih, dari Rani Oktavianti, melakukan promosi yang dilakukan oleh pengusaha dengan memberikan keuntungan kepada pembeli agar pengusaha tidak rugi. Ya, tidak rugi-rugi amat dengan melakukan pembelian beli barang 2 gratis 1. Jadi kayak di mall-mall gitu ya, diskon gitu. Nah, ini gimana nih Kak Fatma nih? Iya, betul sekali. Iya, betul itu, Kak Gloria ya, jawabannya Rani. Ya, bagus sekali ya. Jadi dia ingin melakukan promosi, dia itu kalau dia sebagai pengusaha, tentu dia akan melakukan promosi, kemudian memberikan keuntungan pada pembeli agar pengusaha tidak rugi, misalnya seperti itu ya. Kemudian melakukan pembelian beli barang 2 gratis 1. Oh iya, oke. Iya, itu contohnya aja. Iya, betul. Iya, contohnya, iya. Terus si Neymar juga nih, Kak Fatma, dengan menjual secara online. Jadi bagus juga ya, Kak Fatma ya. Betul, secara online. Sekarang kan memang kita harus melihat kondisi ya, kondisi online sekarang kan sedang marak-maraknya ya sistem online. Jadi itu pasti sangat tepat sekali. Iya. Benar sekali Kak Fatma. Terus ada lagi nih Kak Fatma. Iya. Mungkin ini dari Sefri Fadia ya. Mungkin saya akan tutup sementara sambil menunggu kondisi membaik. Oh, itu jadi, menurutnya. Iya, menurutnya Safitri. Menurut Safitri, mungkin saya akan tutup sementara sambil menunggu kondisi membaik sementara. Ada lagi nih dari Jevon. Misal pemilik warung, mungkin kita bisa pakai cara take away. Jadi mencegah cangkruk dan sebagainya. Terus pakai fitur seperti Gojek dan Grab, mungkin dalam membantu para driver yang mungkin pemasukan sedikit menurun. Ya. Free masker setiap pembelian gitu. Jadi
Ada promosi juga di sini nih Kak Fatma. Woi, bagus-bagus semua nih Kak Gloria. Jawabannya adik-adik ini hebat-hebat semua. Iya. Bagus. Iya. Ide-ide kreatifnya Iya, nih. iya, betul. Dan memang sebenarnya siswa-siswa sekarang ini lebih kreatif ya Kak Gloria ya. Nah, tapi sayang enggak mau Iya. enggak berbicara langsung. Alangkah bagusnya kalau kita dengar langsung ya komunikasinya. Iya. Boleh nanti adik-adik yang lain coba kita juga ingin sama-sama ya kita belajar di sini, melatih diri bagaimana adik-adik bisa mengkomunikasikan. Ini saya lihat jawabannya Kakak lihat ini bagus-bagus sekali. Iya. Jadi mereka kalau di posisi sebagai pengusaha, ya itu sangat kreatif sekali apa yang mereka lakukan. Dan ini merupakan satu keahlian. Nah, ini berarti kalian sebagai siswa milenial saat ini benar-benar telah mampu ya untuk bagaimana bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi sehingga apa yang kalian lakukan. Nah, ini satu pembelajaran yang cukup bagus Kak Gloria ya. Kalau kita melihat jawaban ada adik-adik. lagi nih. Ada lagi nih Kak Fatma. Ya. Dari tukang borong pulsa. Oh. Nah ini nih, Bu. Iya betul. Bu, bagaimana jika ada orang yang tidak bisa melakukan pembelian secara online? Jadi, ya gimana nih kalau kita jualnya online, tapi ada juga yang nggak bisa online gitu pertanyaannya. Oh gitu, ya pasti mereka akan mencari informasi ya ke sesama teman dekatnya atau ke teman yang atau kerabatnya yang pernah melakukan pembelian online. Jadi pasti mau tidak mau dia pasti akan bisa ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya dia kalian jual online terus yang beli nggak tahu online, ya pasti ada kerabatnya, teman-teman dekatnya, ya pasti ada yang memberitahu. Dan kita bisa mencari info bagaimana cara pembelian online-nya. Gitu. Jadi jangan khawatir, pasti bisa ya. Pasti mereka bisa untuk ada caranya ya, ada jalan keluarnya. Iya, betul. Ada lagi nih Kak Fatma. Ya. Andaikan bila saya seorang pengusaha kue yang sangat maju dan ramai dikunjungi oleh konsumen, tiba-tiba usaha saya bangkrut karena telah disebabkan oleh pandemi corona sehingga usaha saya mengalami penurunan konsumen mungkin ya. Iya, betul, mengalami penurunan permintaan. Ya. Iya. Upaya yang saya lakukan adalah dengan menurunkan harga maupun delivery cake. Wih, pintar jadi sekali. mantap. Oke, bagus sekali. Iya. Pintar-pintar. Iya. Dari Irfan tuh ya, dari Irfan. Wah, bagus-bagus ini jawabannya, Kak Gloria ya. Kreatif sekali nih anak-anak kita ini. Ada lagi nih dari Rida Ayu Nisa. Mungkin akan berkurangnya pemasukan karena tuh sebabkan. Ya, halo Bu Gloria, putus-putus. Rida Ayu. Yang kalau jadi pengusaha, Rida ini dari pemerintah untuk stay at home. Iya, bagus. Oke, bagus sekali jawabannya, Kak Gloria. Wah, mantap ini. Pintar-pintar semua nih ternyata adik-adik ini ya. Ini Kak Fatma menutup sementara di pegawai. Ya, halo Kak Gloria, putus-putus. Iya, siap Kak. Oke. Ya, bagaimana Kak Gloria? Ada yang angkat tangan? Kita mau dengar suaranya nih adik-adik. Ayo.
sekarang kalau untuk kritikal berpikir tingkat tingginya oke, sudah bagus-bagus semua nih adik-adik ya. Nah, sekarang kita Nih, mau keren. lihat sekarang communication-nya, Kak Gloria, communication-nya. Ya, bagaimana cara mengungkapkan? Gimana nih? Ya. Ayo Tapi belum ada yang raise hand. Semuanya gitu ya. Ada Pada iya, malu-malu padahal kayaknya. Pada malu-malu kayaknya Kak Gloria ya. persis yang raise hand. Ya. Sempat hilang tadi suaranya Bu Gloria. Bambang Sis ini Bambang Siswanto ya. Yang mau ini yang Ya, ada yang mau bicara? silakan. Ya. Iya. Bambang. Ini kemarin sempat jadi pemenang nih ya. Oh gitu. Minggu kemarin ya. Ya, oke. Kita dengar. Ayo, siapa mau bicara? Ayo. Ini aktif nih. Ya, sudah aktif mikrofonnya, Kak Gloria. Ya, oke. Disebutkan asal sekolahnya, adik ya. Ya, oke. Halo Bambang, ya Ya. Gimana, Dek? Ya, gimana kalau seandainya adik seorang pengusaha? Ya, jika adik seorang pengusaha di tengah COVID-19 saat ini, kira-kira apa yang adik lakukan? Apakah adik-adik menunggu saja sampai COVID-19-nya berlalu? Nanti kita enggak makan. Iya ya. Ya Kak Gloria ya. Gimana kira-kira ayo? Mencoba Ya. Oke, disebutkan dulu Dek, dari sekolah mana nih? Kakak juga mau tahu. Dari sekolah mana, provinsi mana gitu ya. Ayo Dek, dari sekolah mana? Iya, ayo. Jadi ini adalah kesempatan sekali nih ya, sesi untuk seluas-luasnya adik bisa berbicara, karena kita juga ingin lihat ya komunikasi adik-adik juga itu ternyata kita mau lihat pasti bagus-bagus dan hebat-hebat semua ya dibanding kita guru-guru ya. Ya, jadi selama ini kan mungkin Kak Gloria kemarin sempat saya lihat di Facebook ada keluhan dari guru, katanya anak-anak sudah bosan dengan belajar online. Oh. Iya, jadi mau cara yang lain ada enggak solusinya? Nah gitu. Jadi makanya kakak untuk sesi terakhir ini mencoba untuk mengajak seperti ini, sesi bagaimana kalian bisa mengungkapkan, ya berpendapat gitu. Jadi enak kan kita sharing-sharing? Ya, jadi tidak harus mendengar saja guru bicara ya. Iya, sekarang kan saatnya siswa bagaimana lebih banyak aktif dibanding guru. Makanya tadi player kakak tuh bukan narasumber, tapi fasilitator. Iya, jadi nah, Dek Zakaria nih. Halo, Zakaria. Ya, halo. Ya, silakan Dek. Sudah ada suaranya tadi. Dari sekolah mana? dari Madrasah Alia. Oh iya ya, oke siap. Provinsi mana ini? Ya, Madrasah Alia di mana ya? Oke. Oh, enggak terputus-putus. Dari mana Kak Gloria?
Oh ya, oke, Dari silakan. Madrasah Aliyah Zakaria. Oh iya ya, oke, hebat. Ya, bagaimana? Silakan. Uh, Kita mau dengar nih pendapatnya. Dek. Jawab Kak Fatma, jadi dengan penjualan online dari madrasah. Ya, bagaimana Kak Gloria? Tidak ada suaranya ya? Ya, jadi adik-adik perlu kakak sampaikan ya, kita sudah masuk di sesi investigation. Jadi ini adalah sesi investigation. Jawaban adik-adik tadi itu merupakan di mana kalian pasti sudah searching, sudah browsing ya, mencari informasi gimana kalau seorang pengusaha itu di tengah wabah corona saat ini. Nah, terus dikaitkan dengan keadaan itu, kira-kira apa yang kalian lakukan? Nah, ini merupakan sesi big question ya, Kak Gloria ya. Jadi big question tadi kemudian dilanjutkan dengan sesi investigation. Jadi kalian sudah menerapkan yang namanya sesi investigation tadi. Walaupun mungkin cara mengkomunikasikannya cara mencari informasi tadi hanya disampaikan ditulis ya. Nah, itu sudah nantinya kita masuk ke sesi review. Nah, kalau misalnya kita bertemu kita bertemu satu kelas gitu ya, atau misalnya tidak ada kelas, bisa ada di ruangan mana gitu ya, di tempat yang mana, yang penting berkumpul. Nah, itu ada namanya sesi review. Ya, sesi reviewnya bagaimana siswa mengkomunikasikan dengan sesama kelompoknya. Tapi karena kondisi kita sekarang kan tidak bisa berkumpul, jadi hanya bisa secara online seperti ini, maka cara mengkomunikasikannya bisa melalui tadi chat ya, disampaikan lewat chat, ditulis, kemudian teman-teman yang lainnya juga bisa membaca. Nah, itu bentuk dari sesi review. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, kalau misalnya bisa berkumpul di satu kelas atau di satu tempat, walaupun mungkin tidak di kelas ya, tetapi berkumpul dan berkelompok, tentunya kalian per kelompok saling bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan sesama kelompoknya. Seperti itu. Itu ya Kak Gloria ya. Halo? Kedengaran suara saya? Halo, halo. Ya, sempat Kak hilang. Fatma. Ya, hilang. Ini jaringan di Sulawesi nih. Iya, kayaknya. Halo. Ya. Ya, halo. Iya, ini ada lagi nih yang berpendapat nih Kak Fatma. Jadi tokonya tetap dibuka. Laras Santika ya. Ya. Jadi kalau Laras tokonya tetap dibuka. Cuma setiap orang yang masuk ke toko harus disuruh antri sampai jarak 1 meter dan disuruh pakai masker. Ya, bagus. Oke. Nah, iya, itu juga betul deh. Ya, itu juga salah satu solusi ya. Jadi kita tidak perlu dengan situasi corona ini justru kita malah melemah gitu ya. Jadi kita harus juga punya siasat, punya taktik ya. Nah, apa yang akan kita lakukan ya? Betul sekali. Iya. Pintar nih adik-adik ya. Iya, jadi berbagai pendapat ya masing-masing. Ya, bagus, Ini ada yang ngangkat tangan nih, Neymar. Ya. Ayo. Neymar udah angkat tangan nih mau berbicara nih. Halo Neymar. Ini Neymar yang pemain bola ya? Iya, mungkin bisa saja Neymar ya. Ini Kak Denny belum ini nih, aktifkan suaranya nih si Neymar nih. Ya, mikrofonnya Kak Denny diaktifkan. Nah, sudah nih Neymar, silahkan. Halo Neymar. Iya, silahkan Neymar, dari sekolah mana? Sekolah Surabaya. Ya, Surabaya. Oke. Oh, dari Surabaya. Ya, iya. SMA mana, Dek?
SMA Anak Panah. Sekolah mana, Dek? Nah, Surabaya, Anak Panah Surabaya, Jawa Timur. Oh ya, oke. Bagaimana pendapatnya, Dek? Kalau SMP seandainya mana, Dek? Diulangi, Dek. Anak Panah, Anak Panah. Harapan ya? Anak Panah, Anak Panah. iya, harapan Surabaya. harapan. Iya, oke, silakan. Ya, jadi kalau misal saya jadi pengusaha kue, Iya, saya mempunyai pegawai 20. Iya. Nah, saya akan apa? Bukan mengurangi, kayak bergantian gitu loh. iya. Jadi dalam 1 bulan ini yang bekerja itu 10 pegawai ini. Baru minggu depannya pegawai satunya lagi. Dan juga mau mempromosikan jualan online ya, dari sekitar gitu. Oh, Terus ada pemotongan gaji gitu. iya, iya. Oke. Mau ditambah lagi, Dek? Neymar, mau ditambah lagi pendapatnya? Ya, Atau itu cukup? aja. Oh, iya. Oke, jadi iya, jadi Kak Fatma, Iya, menurut Neymar nih, Neymar akan membatasi pegawai, jadi Ya. pembatasan pegawai yang bekerja. iya. Iya, jadi pakai shift gitu. Jadi minggu ini berapa aja yang bekerja. Kemudian week berikut dibatasi lagi, gantian ya. Jadi kayak ada rolling gitu ya. Iya, Kemudian juga ada secara online. iya. Ya, promosinya secara online. Iya. Ih, Jadi bagus nih, sekali. Kak. Ih, bagus sekali. Fatma. Iya, iya. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Jadi Neymar ya. Wih, sangat bagus ya ide-ide Iya. kreatifnya anak-anak Nusantara ini semua hebat-hebat. Iya, bisa jadi pengusaha kayaknya Iya, ke depan Kak. ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengusaha muda. Iya, seperti banyak ya sekarang nih Kak kan Gloria sekarang- pengusaha-pengusaha sekarang- muda. Iya, banyak nih. Mahasiswa, anak sekolah juga udah punya usaha-usaha online sendiri, Kak Fatma. Iya, betul. Apalagi di saat seperti sekarang ini, Kak Gloria ya, lebih tepatnya memang online Iya. sepertinya di saat-saat seperti sekarang ini. Ya, sepertinya untuk usaha-usaha Iya. secara online lebih banyak ininya. Bisa banyak Menjanjikan. banyak menguntungkan. Iya. Iya, Karena oke. memang kita takut keluar ya, Kak ya. Iya, betul. Iya, jadi bagus-bagus ya jawabannya Kak Gloria. Gimana nih Kak Fatma? Kita Iya, ini udah Ah-ah. berbagai pendapat. Iya, Lanjut bagus. lagi Kak Fatma, boleh? Untuk ya kita sesi saya di sini kan sudah terjawab semua, sudah dipraktekkan semua nih Kak Gloria ya. Sesi big questionnya sudah, sesi Iya. investigationnya juga sudah, kemudian sesi reviewnya juga sudah. Jadi secara keseluruhan praktek dari model Sole ini sudah diterapkan oleh adik-adik semua yang saat ini ada di dalam program Sapa DRB. Jadi luar biasa, sangat hebat ini adik-adik semua ya. Oke, baik. Mantap nih. Iya. Baik, Bu Gloria, mungkin kita Kak Gloria kita akan kuis dulu. Ya, kuis. Iya, nah ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Iya, Pak Denny boleh. Tampilannya Ya, Pak Denny boleh diarahkan ke saya ini dulu biar saya share screen dulu. Ya, bola Webex-nya. siap-siap ya adik-adik. Kita akan masuk ke kuis Ki Hajar. Iya. Kita harus belajar ya. Iya, jangan. Jadi walaupun libur, kita tetap harus belajar ya adik-adik ya, walaupun dari rumah. Ini sambil menunggu kuis Ki Hajar, kalau yang tadi menyimak pasti bisa menjawab nih. Oke, kita Ini mulai dia ya. ya. Ki Hajar 1 dulu ya. Nah, jadi nanti ada 3. Mulai Kak. Ya,
kita satu dulu ya. Nanti baru diselingi dulu Pak Mamat, baru Ki Hajar 2, dan nanti diselingi lagi terakhir Ki Hajar 3. Oke, siap-siap ya adik-adik. Ada seperti biasa ya adik-adik, ketik dulu kuis Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya ya adik-adik. Jadi Kak Glory ulangi lagi nih. Kuis Ki Hajar 1, ketik ya, diketik di kolom chat kuis Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya ya. Oke, ini nih mulai nih. Silakan Kak Fatma. Kuis Ki Hajar. Ya, kelihatan Bu Gloria? Kelihatan sekali. Ya. Ayo, ada tuh caranya. Tulis di kolom komentar. Contoh kuis Ki Hajar 1 sama dengan pilih jawabannya. A, B, C, D. Jadi kita Kak Glory dulu sekarang. Ya. Rani Oktavianti. Rani Oktavianti. Oke. Kuis Ki Hajar 1. Nah, demikian Kak Fatma. Ya, jadi sudah selesai Halo ya. Kak Fatma. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Ya, jadi sudah selesai ya. Halo Kak Fatma, dengar nggak? Ya, kedengaran. Iya. Ya. Oke, siap. Ya, jadi adik-adik. Demikian adik-adik penyajian dari Kak Fatma. Silakan Kak Fatma. Ya, terima kasih ya. Jadi adik-adik untuk praktek model pembelajaran Soleh secara keseluruhan tadi sudah dipraktekkan langsung oleh adik-adik ya, baik mulai dari sisi big question, kakak memberikan pertanyaan besar, kemudian setelah itu adik-adik mencari, browsing, searching ya, selama waktu tadi mungkin 10 menit. Ya, setelah itu kemudian sesi review. Nah, sesi reviewnya tadi adik-adik sudah menyampaikan lewat chat ya. Sudah dikomunikasikan lewat chat. Dan satu lagi tadi adik Neymar ya, Kak Gloria menyampaikan secara langsung. Ya. Iya. Iya, betul. Bagus semua ya. Jadi jawabannya kreatif Jadi, sekali. Iya, jadi Kak Gloria silakan saya akhiri dulu ya materi Kakak sampai di sini dulu, nanti lanjut ke Kak Mamat, baru nanti ada kuis 2 dan kuis 3-nya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Fatma. Halo, Assalamualaikum Pak Mamat. Waalaikumsalam Mbak. Iya. Jadi demikian ya adik-adik penyajian dari Kak Fatma dari Sulawesi Tengah, dan kini kita beralih ke Kak Mamat dari Gorontalo. Ya, tadi kan kita sudah tuh kuis Ki Hajar 1. Yang menang juga Rani Oktavianti. Kak Glory tunggu ya data-data lengkapnya. Jangan lupa nomor WhatsApp-nya disertai providernya, Telkomsel kah atau XL kah ya. Jadi nanti dikirim di kolom chat ya, Rani ya. Sekarang kita lanjut nih untuk mempersingkat waktu. Silahkan Kak Mamat dari Gorontalo. Silahkan, monggo Kak Mamat. Baik, terima kasih Halo. Kak Gloria, Kak Fatma. Pangling ya. Ya, hari ini saya tampil beda pemirsa. Sama dia beda banget hari ini. Jadi hari ini saya mengucapkan dulu salam buat teman-teman, sahabat rumah belajar yang hari ini bergabung dengan kita di Sapa Rumah Belajar. Dan kebetulan hari ini juga kan kita minggu terakhir ya. Iya, betul. Iya, benar sekali. Dan minggu depan kita akan menunggu lagi dari pihak Pusdatin. Dan alhamdulillah kita terakhir dipilih nih untuk
menutup kegiatan ini. Nah, saya sebenarnya sama dengan Ibu Fatma ya, Kak Fatma, bahwa kita sudah juga menggunakan Solo, tapi saya langsung aja ke materi-materinya ya. Ini bentar ya. Ini saya coba share screen tapi nggak bisa ya Pak Denny. Ya sudah Pak Mamat, sudah saya serahkan. Mungkin dikirim dulu ke Pak Denny ya. Sudah saya serahkan. Ini udah bisa. Udah bisa, oke deh. Informasinya ambil terus. Nggak itu ya, nggak apa namanya, nggak mau berbagi. Jadi yang perlu Bapak sahabat belajar, kita di sini ya, nah, saya kebagian menyampaikan akuntansi sebagai sistem informasi. Kalau Ibu Fatma udah menyajikan tentang badan usaha, nah saya akan menyajikan bagian administrasinya, bagian akuntansinya, bagian keuangannya. Ya. Jadi saya perkenalkan diri yang terlebih dahulu, saya Muhammad Liputro, saya di Rumah Belajar Nasional 2017, Provinsi Gorontalo. Saat ini saya tugas di Kabupaten Gorontalo, khususnya di SMA Negeri 1 Tibawa. Ya, jadi saya udah bukan lagi di SMA 4 Gorontalo, tapi udah adaptasi dulu, mencari suasana baru dulu di SMA Negeri 1 Tibawa, tapi di kabupatennya. Nah sekarang saya nih mau tanya-tanya dulu sama teman-teman nih. Pernahkah kalian mendengar kata akuntansi? Pasti dong, tiap hari kita kerja menggunakan uang, kita kerja selalu berhubungan dengan uang. Nah, benarnya sih kalau kita mau tahu, semua orang pasti butuh informasi akuntansi, baik itu pribadi maupun secara organisasi. Kita lihat dulu nih. Informasi akuntansi sebenarnya apa dulu? Kita harus tahu dulu. Informasi akuntansi itu merupakan yang menyebut informasi tentang keuangan perusahaan, baik harta, utang, modal, pendapatan dan beban yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal maupun neraca, dan masih ada 2 laporan lainnya, tapi yang sering kita gunakan hanya 3 laporan tersebut. Nah, 3 laporan tersebut menyediakan informasi akuntansi. Nah, pihak-pihak yang memerlukannya itu yang terdiri dari yang pertama adalah pemilik. Kenapa pemilik butuh laporan keuangan? Apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Apakah laporan keuangannya itu bagus atau langsung? Kalau informasi akuntansi ini yang dilaporkan oleh lembaga bagus, mungkin si pemilik akan melakukan transaksi atau pembayaran. Tetapi dengan hanya masa pandemi sekarang, di mana pada umumnya seluruh perekonomian mengalami penurunan. Jadi mungkin saja dengan adanya informasi yang kurang, orang pemilik akan mengadakan tindakan-tindakan atau langkah untuk mengantisipasi semakin menurunnya pendapatan suatu perusahaan. Selain itu adalah pihak yang membutuhkan informasi di sini adalah kreditur atau bank. Sekarang semua orang mengharapkan adanya pendataan terhadap pinjaman ya. Semua masyarakat pengusaha, semuanya yang terdampak COVID-19 mengharapkan perbankan itu memberikan keringanan dengan penundaan kredit, pembayaran kredit. Kita alami adik-adik sahabat Rumah Belajar. Nah sekarang bagaimana informasi akuntansi ini membantu pihak perbankan mengatasi masalah COVID sekarang? Ya. Okay, so
infrastruktur Ini harusnya 10.30 loh. jalan yang salah karena Iya, jadi kita udah lewat ya. Iya, tadi karena waktu masuknya juga ada ya teknis ya, masalah teknis. Jadi gimana nih adik-adik? Jadi memang bagaimana menurut kalian pengaruh pandemik? Jadi pasti berpengaruh pada ekonomi ya. Pasti nggak bisa enggak ya. Jadi pengaruh pandemik ini mempengaruhi semua bidang, apalagi bidang ekonomi ya. Nah, yang pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Nah, ini ada berbagai pendapat. Ekonomi menurun, pekerjaan banyak yang diberhentikan, dan keuangan harus dibenerin keuangannya. Nah, itu benar sekali ada, ya. Jadi itu benar sekali. Gimana Pak Mamat? Kak Ya. Mamat? Kak Gloria. Jadi Pak Mamat. Halo, Pak Iya. Mamat. Kuis kedua dulu mungkin Ya, ya, Pak Ibu Mamat. Fatma. Kak Mamat, kuis Ya. kuis Ki Hajar 2. Iya. Oke, silakan. Silakan Ibu Fatma. Silakan Ibu Fatma, silakan. Ya. Iya. Nah, Dedek, kita masuk nih ke kuis Ki Hajar 2. Siap-siap ya. Seperti biasa, kuis Ki Hajar 2 sama dengan jawabannya. Uji cepat ya. Cepat dan tepat jawabannya. Silahkan, Adek. Ya, Pak Denny. Kak Ya, Fatma. Pak Denny boleh dipindahkan dulu. Iya. Pindahkan dulu bola Webex-nya ke saya biar saya share screen. Saya udah stop sharing. Saya udah stop screen ya. Ya, oke. Penulisannya nggak harus huruf besar semua, Adek. Tapi tulisan di awal itu, ini adik siapa nih yang bertanya nih? Irfan Vivo 84. Jadi jawabannya penulisan kuis Ki Hajarnya seperti biasa, Adek. Jadi huruf pertamanya harus huruf besar ya. Kemudian Ki Hajar. K-nya pasti huruf besar. Ki dan K. Oke. Ya, besarnya kuis Ki Hajar. Oke, Ya. silakan Kak Fatma. Ya, ini sudah, Bu Gloria. Kak Gloria sudah nih, kelihatan? Belum. Oh, belum ya. Ntar dulu. Siap-siap. Uji cepat. Oke. Ya, apa On the way perbedaan? nih, Kak. Sudah? Ya, sabar sedikit lagi ya. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Kak, Ya, sudah. oke. Ya, Kuis Ki Hajar 2. ya, apa Oh, perbedaan? udah ada yang jawab nih, Kak. Ya, apa Kak perbedaan? Fatma, udah Ya, ada yang jawab. apa perbedaan Apa mendasar? perbedaan mendasar antara perusahaan dan badan usaha? Wow, udah ada yang jawab nih, Kak. Ya, oke. Dihitung, Dari tukang borong pulsa. Kita hitung dulu ya, 5 mundur ya. Ya, betul, Kak Gloria. Siapa tahu salah ya, keliru jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita stop ya, kita stop. Kita periksa dulu nih jawabannya nih. Ya, baik. Yang pertama, yang tercepat. Ini dari tukang borong pulsa. Ntar Nah, dulu, ini namanya Kak Gloria. siapa nih kok tukang borong pulsa ya? Kak Gloria. Kak Gloria. Halo Kak Fatma. Ya, saya Iya. berikan dulu jawabannya ya, karena saya lihat banyak. Halo, iya. Ya.
Jadi jawabannya adik-adik C ya, badan usaha berfokus pada laba, sedangkan perusahaan pada barang dan jasa. Ya. C ya. Ya, C jawabannya. Silakan dilihat. Ada yang benar. Ya, ada tercepat tadi kurang benar Kalau ya. yang C jawabannya yang iya. Yang kedua juga masih keliru. Ya. Yang ketiga keliru juga. Nah, yang keempat nih, kuis Ki Hajar 2 sama dengan C dari Septa Isra Wasila. Oke. Septa Isra Wasila, Kak Ya, Fatma. ya, selamat ya. Iya. Untuk adik Septa. Selamat. Septa. Kak Glory tulis ya, Isra. Wah, hampir mirip nama anak saya nih. Wasila. Isranya. Oke, jadi Septa Isra, Kak Glory tunggu data-datanya ya, nama lengkap, nama sekolah, nomor WhatsApp-nya disertai providernya ya, Telkomsel atau Tri atau XL gitu ya, atau Indosat. Disertai nama kabupaten dan provinsi. Ya. Ditunggu sekarang ya, Kak Septa Isra. Ya, jadi Kak Gloria, kuis Ki Hajar 3-nya nanti setelah selesai Pak Mamat saja. Nanti di akhir ya, Kak Gloria, kuis Ki Hajar 3 sebagai penutup. Oke deh. Jadi untuk hari ini perlu kita ketahui bahwa dan kita tekankan bahwa informasi akuntansi itu sangat penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, berkepentingan dengan akuntansi, apalagi pada masa pandemi COVID seperti ini, maka informasi akuntansi wajib dan perlu disusun dengan baik, disajikan dengan benar, dan dapat dipercaya. Sehingga akan membantu semua pihak dalam menangani pemecahan-pemecahan yang akan terjadi dalam suatu perusahaan dan perekonomian Indonesia secara umumnya. Jangan ada perusahaan yang menutupi kelebihan hanya karena ingin eksis, tetapi bantulah pemerintah untuk menormalkan sistem perekonomian kita, karena kita adalah bagian dari perekonomian Indonesia itu sendiri. Demikian Kak Gloria, Kak Fatma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Kak Mamat, ini udah selesai nih materinya nih. Udah. Halo. Karena sekarang itu udah lewat 15 menit. Iya, langsung aja Kak Gloria, kuis Ki Hajar 3, ya. Ya, siap-siap ya adik-adik, Ki Hajar 3. Ini pertanyaan. Oke, siap-siap adik-adik. Ya, pertanyaan mewakili akuntansi dan badan usaha ini ya pertanyaannya. Oke. Silakan Kak share pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya Kak Gloria. Ya, faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan badan usaha adalah. Silakan adik-adik. Faktor eksternal ya, jadi sudah ada kaitannya dengan akuntansi. Ayo cepetan, siapa yang bisa jawab nih? Faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan badan usaha. Yang tercepat belum tentu benar ya. Tadi Kak Glory dibilangin PHP katanya. Udah yang cepet duluan di sini. Iya, duluan tapi harus ya kan, benar. Tercepat dan harus benar. Iya, betul. Iya, Dek. Tos dulu dong, tos gitu ya. Jadi
Nah, udah tos nih. Kan kita temenan. Ya, Oke, hitungan mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Kita periksa nih jawabannya Kak Fatma. Kalau ada faktor eksternal, berarti ada internalnya, adik-adik ya. Jadi jawabannya Kak Gloria. Ini dia kita lihat. Jawabannya Tapi adalah jawaban yang benar apa dulu nih, Kak? ya. Baik, jadi Kak Gloria, jawabannya adalah D, peraturan pemerintah, pangsa pasar, dan infrastruktur publik. Iya, jadi jawabannya D ya adik-adik. Oke. D, delta ya. Ini dia nih yang benar, yang pertama jawab keliru. Untuk Rani masih keliru jawabannya E. Berarti yang benar D ya. Ya. Delta ya Kak Fatma ya. Ya. Ini dia nih yang tercepat jawab D. Tukang borong pulsa yang tadi ngatain Kak Glory PHP. Ya, akhirnya juara ya. Oke, dapat rezeki juga. Akhirnya ya. Jadi berkah itu nggak kemana-mana, Dek. Ya, kalau emang jodoh kita dapat hadiah, pasti dapat ya. Sip deh. Udah tos lagi tadi. Jadi Kak Glory tunggu nih kata data-datanya. Gak mungkin kan namanya tukang borong pulsa? Iya, dipastikan Kak Gloria. Jangan-jangan sudah nama juara. lengkap. Kak Gloria. Iya, enggak belum kok untuk hari ini ya. Iya. Jadi iya. Dipastikan jangan sampai namanya tukang Jadi, borong pulsa itu yang sering dapat juara. Iya, dipastikan ya. Iya nih, coba muncul namanya dulu nih. Ya. Oke, jadi kuis Ki Hajar 3, data-datanya belum dikirim nih. Ya, jawabnya D. Tadi yang jawab pertama masih keliru ya. Oh, minggu ini belum. Oh, minggu ini belum, Bu. Katanya. Belumnya panjang banget, jadi belum gitu ya. Jadi belum minggu ini belum. Oke, data-datanya ditunggu ya, Dek ya. Untuk Rani Oktavianti data-datanya sudah komplit ya, Kak Glory sudah terima. Septa Isra Wasila juga ini satu sekolah nih, hebat nih. Dua-duanya dari Pangkal Pinang, Kepulauan Babel. Oh iya. Nah, yang dari Babel nih ke Kepulauan Babel, Bangka Tengah ya. Yang satunya nomor Telkomsel, satu Tri. Nah, yang ini nih tukang borong pulsa. Oke, kita tunggu ya, Dek ya. Sambil menunggu, silahkan Kak Mamat, Kak Fatma, ada yang mau disampaikan kepada adik-adik? Silahkan. Ya, Pak Mamat aja yang nyimpulkan. Silakan Pak Mamat. Sama aja badan usaha dan akuntansi secara keseluruhan disatukan aja Pak Mamat. Oke, terima kasih. Ya. Oke deh. Jadi adik-adik, badan usaha dan akuntansi adalah suatu pekerjaan yang saling mendukung. Badan usaha pasti melakukan pekerjaan akuntansi. Dan pekerjaan akuntansi pasti dilakukan pada kegiatan badan usaha. Jadi keduanya saling mempengaruhi dan keduanya harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, diatur dengan manajemen yang baik, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan peningkatan perekonomian Indonesia. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya Mamat Mukuto dari Gorontalo, SMA Negeri 1 Tibawa, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan saya Fatma Saryati dari Sulawesi Tengah. Kak Mamat, Kak Fatma. Ya.
Ada yang mau disampaikan Kak Fatma? Ya, tidak ada, cuma pesan-pesan Cukup? aja. Pesan-pesan untuk adik-adik, ya selalu belajar di rumah belajar ya. Ya, rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kapan saja, dengan siapa saja. Oke adik-adik, demikian sajian kita pagi ini dari Kak Mamat Gorontalo dan bersama Kak Fatma dari Sulawesi Tengah ya tentang bagaimana nih tentang perekonomian yang dipengaruhi dari akibat atau yang dampak dari ini nih COVID kita nih, COVID-19. Nah, adik-adik sebagai pelajar ya kita bisa belajar dari rumah dan untuk informasi minggu depan untuk sementara kegiatan kita, acara Sapa DRB kita istirahat dulu 1 minggu ya untuk kelanjutannya pasti akan ada info yang akan kakak-kakak sampaikan. Tetapi dalam masa libur ini, dalam masa puasa ini, nggak perlu lemes ya adik-adik, kita harus tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tetap belajar. Adik-adik bisa install di Play Store ya, ada rumah belajar. Di situ ada banyak fitur adik-adik yang kita bisa pelajari. Antara lain ada sumber belajar ya. Adik-adik bisa tuh baca-baca, bisa di-download juga, bisa di-share juga ke teman-teman, diajak teman-temannya belajar sama-sama ya. Itu ada tuh adik-adik di portal rumah belajar. Ada juga tuh di main game ya di mobile edukasi juga edukasi yang bisa adik-adik tetap nonton dari rumah selama bulan puasa ya awal bulan puasa ini. Ada juga radio edukasi, banyak kok adik-adik yang bisa kita lakukan ya di awal puasa ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jadi ada lagi tuh adik-adik, Kak Glory ingat ada si cerdik ya, dia seperti apa ya, seperti cerdas cermat yang adik-adik bisa install ya, install di Play Store. Jadi ada banyak adik-adik. Yang pertama tadi ingat ada rumah belajar, bisa diinstal dari Play Store. Kemudian ketik rumah belajar gitu ya, itu seperti lambang rumah belajar yang ada di tampilan ini di sudut kanan ya, kanan atas di layar monitornya. Di situ ada 8 fitur utama yang bisa adik-adik manfaatkan, baik sebagai siswa, orang tua, juga sebagai guru. Ya, ada TV edukasi, adik-adik bisa nonton tuh sajian pembelajaran setiap hari. Juga ada jadwal TVRI kan, adik-adik sudah tahu. Terus ada radio edukasi, ya ada banyak yang bisa kita lakukan di awal puasa ini. Akhir kata Kak Glory ya, Gloria Maria dari Nusa Tenggara Timur, SMK Negeri 7 Kota Kupang bersama Kak Mamat dari Gorontalo, bersama juga Kak Fatma Sariati dari Sulawesi Tengah. Kami bertiga Duta Rumah Belajar angkatan pertama tahun 2017. Dadah adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Dadah. Oke, terima kasih sekali kepada Bu Maria Gloria, Pak Mamat Liputo, dan juga Bu Fatma Sariati atas materi yang telah disampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya teman-teman, berakhir sudah acara Sapa Duta Rumah Belajar pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di suatu saat nanti. Ya, jadi kita setelah ini libur dulu acara Sapa DRP-nya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut kapan akan dimulai kembali program Sapa Duta Rumah Belajar. Oke, saya pamit undur diri bersama rekan saya. Iya, dadah adik-adik. Ya, terima kasih Pak Denny. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa stop. Kerjaan lagi saya.